presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yuk ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita mampu melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah berita yang kami akan angkat di iqrarepublika.co.id ya. Dengan judul "Siapa Ruwaibidah yang disebut banyak bermunculan kini sebagai pertanda kiamat". Fenomena Ruwaibidah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Ruwaibidah adalah salah satu istilah yang muncul dalam hadis tentang tanda-tanda akhir zaman. Menurut hadis tersebut, Ruwaibidah adalah orang yang bodoh namun berbicara tentang urusan perkara umum. Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanah diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidah turut bicara. Lalu beliau ditanya oleh para sahabat, apakah al-Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang yang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Majah. Hadis ini menggambarkan keadaan di mana nilai-nilai kebenaran dan kejujuran terbalik, serta orang-orang yang tidak layak malah memegang kendali dan berbicara tentang urusan yang penting. Sementara itu, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Abdul Muiz Ali mengatakan, makna al-Ruwaibidah dalam hadis di atas menjelaskan tentang peringatan kepada umat Islam agar tidak mudah berbicara atas suatu masalah atau mengomentari masalah padahal ia tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut. Contoh Ruwaibidah, sekarang banyak para netizen yang mudah membicarakan soal agama padahal ia tidak kompeten soal agama. Ujar Kiai Muiz saat dihubungi republika.co.id. Padahal menurut dia, dalam Al-Quran Allah SWT juga telah menegaskan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan dimintakan pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra, Quran Surat nomor 17 ayat 36. Jadi sahabat yuk ngaji dirahmati Allah SWT, ini berkaitan dengan pernyataan seorang politisi wanita ya, yang menyatakan bahwa Rasulullah itu bukan manusia sempurna. Lalu apa tanggapan Habib Rizik Syihab hafizahullah dalam perkara ini? Kita saksikan penjelasannya berikut ini. Kalau bicara syiar Allah, berarti apa saja yang dimuliakan Allah harus kita agungkan, kita muliakan. Nah, di antara yang dimuliakan oleh Allah, dan ini yang paling mulia, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mensucikan Nabi, mengistimewakan Nabi, mencintai Nabi, itu merupakan bagian daripada ta'zim sa'airillah, merupakan bagian daripada mengagungkan syiar Allah. Nah, sekarang secara khusus kita bicara tentang ta'zim Rasulillah, mengagungkan Rasulullah. Ini sengaja harus saya tekankan lagi Ibu, karena ada seorang perempuan politisi Indonesia yang sering tampil di medsos seenaknya mengatakan bahwa Nabi kita itu, saudara, walaupun merupakan pilihan Allah, tetap saja tidak sempurna. Jadi dia katakan, saudara,
Soekarno tidak sempurna, Soeharto tidak sempurna, semua presiden tidak sempurna, Muhammad juga tidak sempurna, walaupun itu pilihan Allah. Nah, saya nggak bicara soal Soeharto tidak sempurna, Soekarno tidak sempurna, saudara, ya memang tidak sempurna. Tapi begitu dia katakan Rasulullah tidak sempurna, padahal Rasulullah itu pilihan Allah, saudara, ini sudah menghina Nabi, ini sudah merendahkan Nabi. Nah, makanya kita ingatkan kepada para pejabat kita, anggota dewan kita, kalau nggak ngerti agama jangan ngomong agama. Kalau mau bicara politik, bicara politik, saudara. Nah, jangan nggak ngerti agama sok tahu soal agama, saudara. Ya, jadi kita punya negeri ini luar biasa. Dulu ada pimpinan partai politik besar di Indonesia, perempuan juga, Bu, seenaknya meremehkan pengajian-pengajian tuh nggak perlu, nggak penting. Ya emang dia nggak pernah ngaji, jadi dianggap pengajian tidak penting, saudara. Kemudian ada lagi jenderal yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Dia pikir Tuhan itu orang, saudara. Mengorangkan Tuhan haram, itu bisa membatalkan akidah kita. Nah, sekarang muncul lagi ada dai, saudara, dulu di mimbar-mimbar bicara seenaknya. Apa dia katakan, saudara? Di mimbar-mimbar dia katakan bahwa Nabi itu rembes. Rembes itu ingusan. Anak kecil kalau ingusan pada kering tuh ingus kemari. Atau orang di Jawa bilang apa? Rembes atau rembes itu ya, kawan. Itu bahasa Jawa, saudara. Jadi Nabi dibilang anak kecil yang ingusan, saudara. Jadi dianggap Nabi itu kotor, jorok dari kecil. Ngomong seenak-enaknya, saudara. Udah gitu diceritakan, Nabi masih kecilnya kayak anak-anak lain, nyolong buah juga di rumah tetangga. Astagfirullahaladzim. Udah gitu yang dengar ceramah pada tertawa. Hati-hati, saudara. Kita dengar ceramah Nabi dihina, kita tertawa, berarti kita ikut mentertawakan Nabi. Hati-hati, hati-hati. Makanya kalau ada yang ceramah-ceramah begitu, Bu, ya, menghina Nabi, berdiri langsung pulang, jalan, tinggalin itu tempat, saudara. Siapapun, jangan coba-coba hina Nabi, hina sahabat Nabi, hina para keluarga Nabi, hina para ulama, hina Al-Quran, hina malaikat, saudara. Ini bukan buat candaan, bukan. Nah, mereka bilang ini kan cuma bercanda aja, enggak. Bukan tempatnya bercanda, mengolok-olok Nabi, para sahabat, dan orang-orang mulia. Haram, Bu. Jelas, Bu, ya? Ya, sahabat, yuk ngaji yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Telah sama-sama kita tonton penjelasan Habib Rizik. Jadi semoga jadi pelajaran buat kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.